Bu, jadi begini, saya melihat intinya ada pelanggaran. Kira-kira begitu ya. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat katanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua, Pak. Karena banyak sekali Pak yang melanggar. Oke. Ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi ini apa? Dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya lihat. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jerah. Betul? Tapi kalau need, maka law enforcement jerah nggak? Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, iya kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda, semuanya harus diselesaikan dengan tailor di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak di daerah sana beras nih sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi, nggak mungkin, karena semua ini mobilitas orang. Jadi ini yang selama ini nggak dibereskan nih. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali dikatakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, nah itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah. Cuman udah naik kelas lupa yang di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Mestinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya mau berikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak sekalian suka ke CFD nggak? Ke CFD. Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. Ya. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah iya om gubernur ya, masa nggak apa? Kemana gitu? Ya. Nah, ini teman sekalian, ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya
kita memanfaatkan smartboard. Nah, di sini penuh dengan kaki lima. Pedagang. Oke. Lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke. Yang sini lari sampai di sini putar balik. Oke. Ini kawasan yang nggak mau dimasuki oleh siapapun. Kenapa? Semrawutnya nggak kira-kira. Macet lewat itu. Di jalan orang berjualan. Pokoknya lihatlah itu, rumit gitu. Saya datang, saya perhatikan apa yang menarik di fenomena ini. Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik tuh, nggak ada yang boleh di sini. Yang di sini kelas bawah, dengan kesemrawutannya itu, pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity? Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP tiap hari mirah juga bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP, rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik, dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya, yang ayahnya biasa dikejar sama tribun, tramtip, dikejar tramtip, jadi dia tahu persis, dikejar-kejar sama petugas, karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini, apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Oke. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Tidak boleh di aspal. Anda silakan di trotoar, dicat, dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatetin semua satu-satu, semua. Mereka ketika catetin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, tinggal fair. Itu menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Oke, boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan sebagainya. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya.
Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ini ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh mempersatukan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Oke? Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya, kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari. Lalu tidak ada intervensi. Akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah, itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih, di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempatnya. Ada berapa mall di sini? Halo, udah masa nggak tahu mall? Ayo. Berapa mall di sini? Nih, satu. Mau kalian di sini apa nih? Bahasa Indonesia. Sorry, bahasa di sini ya. Di sini siapa? PI. Kemudian di sini? Grand Indonesia. Di sini ya? Tamrin. Oke. Nih, mall ini banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nggak. Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D, pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity, tapi diciptakan untuk meningkatkan efisien. Nah, itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini. Kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah, itulah yang disebut tempat eco park. Kemudian teman-teman lain, coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita, yang